kikir abis gitu sampai bener-bener nggak nyisa sedikit pun. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Yelsopan Hadi. Terima kasih sudah klik video ini. So, hari ini aku bakal berbagi pengalamanku filler gigi ya. Kalau kalian perhatiin sebelumnya aku sempat pasang filler gigi. Ini dia fotonya, kalian bisa lihat di sini waktu aku pakai filler gigi. Dan sebelum aku jelasin ke kalian, aku bakal kasih tahu dulu historinya kenapa aku bisa pakai filler gigi. Oke, jadi pertama gigiku itu dulunya jadi di bagian sini nih, di bagian kanan ini, di sini agak jarang, dan di bagian depannya agak melebar gitu loh, kayak apa ya? Kayak bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini. Tapi di bagian tengahnya enggak begitu jarang, cuma kelihatan gede banget. Jadi kalau aku ketawa kayak yang tampak semua itu gigi ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai behel, dan aku pakai behel itu sekitar ya 2 tahun ya, kurang lebih ya, lumayan lama. Dan gigiku udah lumayan rapi, tapi yang namanya manusia ya nggak ada puasnya sama sekali, itu nggak usah ditiru. Jadi akhirnya begitu aku lepas behel, akhirnya aku pasang thinner ya. Dan menurutku untuk pemakaian thinner itu sebenarnya mungkin beda-beda ini ya, beda-beda tujuan atau niat dari orang kenapa pakai thinner. Kalau aku pribadi memang ingin terlihat apa ya, karena mau nggak mau, terima nggak terima, susunan gigi seseorang itu mempengaruhi banget look kalian, wajah kalian. Jadi kasarnya lah ya, aku ingin terlihat cantik. Kenapa aku memutuskan untuk memakai thinner gigi. Oke, dan pas waktu pemasangannya itu lumayan menguras apa ya, kegelian, kesakitan, pokoknya seperti itulah. Kalian, kalau kalian yang udah pernah bersihin karang gigi, kalian pasti udah tahu banget kan ngilunya seperti apa. Dan pas aku pasang thinnernya itu sekitar 10 kali lipat loh, ngilu banget ya kan. Jadi kayak karena sebelumnya aku memang pakai behel, jadi sisa-sisa lem behelnya itu kayak dibersihin dulu gitu, habis itu kayak diratain dulu di bagian sininya, baru setelah itu dipasangin lah si thinnernya. Dan setelah aku pakai thinner, awal-awalnya aku ngerasa pede banget dong ya kan, karena sebelumnya gigiku jarang, dan habis itu aku pakai behel gitu, hingga akhirnya gigiku kelihatan lebih rapih, ya nggak sih, ya kan. Nah, kan fingernya itu cuma dipasang di bagian depan sini aja nih, sampai kira-kira sampai sini ya, sampai sini, dan di bawah juga sampai sini. Setelah beberapa minggu, sekitar 1 mingguan gitu, yang di bagian sini nih lepas. Jadi kayak kalau aku ngomong malah ujungnya nggak pede, aku nggak pergi retouch. Jadi di bagian sisi kiri, kanan, di bawah sini nih lepas, dan itu bikin kelihatan aneh banget kalau aku nyengir full sampai bawah gini. Aku ngerasa kayak kuda ya. Nah, untuk enaknya waktu aku pakai thinner gigi adalah pastinya aku ngerasa lebih pede ya kan pas lagi senyum. Karena sebelumnya kalau kalian perhatiin foto-fotoku di video-video yang lampau, yang lalu, itu jarang banget kalian ngeliat aku senyum, karena aku jujur nggak pede banget sama gigiku, apalagi waktu masih jarang gitu. Dan waktu pakai behel juga aku jarang senyum, karena aku ngerasa senyumku itu kurang bagus. Akhirnya setelah aku pakai thinner, akhirnya aku senyumnya itu pede ya nggak sih. Jadi kayak sebentar-sebentar mau senyum kayak orang gila ya nggak sih. Jadi pokoknya gitulah intinya, aku kayak pede banget senyum. Aku tampakin gigiku ke orang itu kayak enak banget gitu, kayak kelihatan enak lah gitu. Tapi untuk nggak enaknya adalah kalau aku ngerasa setelah pakai thinner itu gigiku, aku ngerasa setiap sikat gigi itu kayak ngerasanya ada yang kurang bersih, kurang maksimal gitu bersihnya, karena lapisan gigi kita ini kan di apa ya, kayak ditutupin gitu kan sama si thinnernya itu. Jadi otomatis pas kita sikat gigi, yang bersih itu thinnernya kan, bukan gigi kita. Dan aku nonton juga, sempet nonton di YouTube, dan juga ada pernah masuk TV juga, salah satu artis ya yang pengalamannya itu thinner gigi, dan akhirnya setelah sekian lama dia pakai thinner gigi, pas dibuka ternyata giginya itu rusak permanen ya kan. Kalau gigi rusak pastinya itu susah banget kan untuk diperbaiki, untuk dipermak lagi. Kalau nggak ditambal atau di inilah di macem-macemin lah, baru benar-benar bisa normal ya. Akhirnya di situ aku kayak mulai mimpi buruk gitu dengan thinnerku. Aku ngebayangin
kalau pas aku nanti buka fingernya itu gigiku bakal rusak atau gimana ya, karena apalagi ada proses pengikiran dan segala macem. Dan itu mungkin ngaruh juga ya waktu aku lihat di TV, di YouTube yang giginya rusak gara-gara finger. Akhirnya aku ngerasa aku ngaca-ngaca kok kelihatannya gigiku kegedean ya. Padahal mukaku kan lonjong kayak gini. Jadi pas waktu aku pakai finger itu aku nyengir-nyengir sendiri di depan cermin dan ternyata aku ngelihat kayaknya aku kegedean gigi deh, dan akhirnya aku mutusin untuk buka lah si fingernya itu nggak sampai setahun ya, belum setengah tahun deh, kayak sekitar kurang lebih puasa itu bulan apa, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekitar kurang lebih 5 bulan lah aku pakai fingernya, dan akhirnya aku memutuskan untuk lepas finger gigiku karena aku sudah mulai merasa deg-degan, nggak nyaman, takut juga kalau misalkan nanti kelamaan aku pakai fingernya, terus gigi asliku itu rusak dan bakal susah banget untuk diperbaiki. Nah, ini setelah aku buka fingernya, nih, mungkin di kamera ini nggak begitu kelihatan, tapi di tengahnya ini jadi kayak kayak jarang gitu, karena sisa-sisa fingernya itu benar-benar diikir banget sampai ngilunya minta ampun. Kalau kalian tanya aku mana sakitan waktu pasang finger atau pas lagi ngelepasnya, ini ngelepasnya bisa 2 sampai dengan 3 kali lipat sakitnya ya. Karena sisa-sisa finger yang di gigi itu kayak benar-benar dikikir abis gitu sampai benar-benar nggak nyisa sedikit pun, dan akhirnya yang di sela-selanya ini kan pastinya dibersihin juga kan, yang di sela-sela sini, dan akhirnya aku ngerasa pakai behel sekian tahun sampai 2 tahun itu kayak mubazir banget. Akhirnya gigiku jarang lagi di bagian sini, kayak pakai spasi gitu, dan di bagian tengahnya juga tuh ini kalau kalian perhatiin ini kelihatan jarang banget. Tapi sebenarnya bukan masalah besar sih, karena dari pelajaranku pakai finger gigi aku belajar bahwa aku harus pede ya, aku harus menerima diriku sendiri. Jadi gigiku dalam keadaan apapun, kalau kita menerima diri kita, fisik kita mau seperti apapun, itu pasti bakal kelihatannya lebih bagus, dan di hati kalian juga pasti bakal lebih nyaman. Dan di sini aku nggak larang kalian untuk finger gigi ataupun menganjurkan kalian ya untuk pakai finger gigi, tapi di sini aku cuma sharing pengalaman pribadiku ya. Beda orang beda pendapat, beda orang beda pengalaman. So kalian ambil positifnya aja, yang negatifnya jadiin pelajaran ya. Nah, jadi mungkin itu aja pengalamanku, aku sharing ke kalian bagaimana waktu aku pakai finger. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Nisa Hadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.